Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prastia. Episode kali ini gue udah kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi, yaitu ada Bu Novi, kader TBC dari Tanah Tinggi. Halo Bu Novi. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Bu Novi, Bu Ya, Novi ini kan menjadi kader TBC ya? Kader TBC itu apa sih Bu? kader TBC itu kader yang khusus menangani penyakit TB paru, Mm-mm. TB penyakit menularkan. Oh oke. Ibu Bu Novi sendiri udah berapa lama menjadi kader TBC ini? Sejak tahun 2018, 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya udah pernah jadi kader-kader lain kah atau bagaimana? Basicnya kader posyandu sih. Kader posyandu. Uh, Kenapa milihnya kader TBC Bu akhirnya? Pernah satu kali di posyandu ya. Ha-ha. Di posyandu itu ada balita usia 1,5 tahun yang 3 bulan itu berat badannya nggak naik-naik gitu di angka yang sama. Sedangkan kita kader posyandu itu harus melaporkan ke bagian ahli gizi, Oke. ya kan. Balita tidak naik 3 bulan itu kita wajib rujuk mas. Gitu kita wajib rujuk. Kenapa nih balita nih 3 bulan ini nggak naik-naik berat badannya, gitu kan. Akhirnya saya coba bawa ke ahli gizi di Puskesmas Tanah Tinggi. Ketemulah saya sama ahli gizinya Unisri. Oke. Nah di situ kita cek. Mm-mm. Kita mantuk, awalnya kita mantuk. Jadi mantuk itu datang ke rumahnya gitu, Oh enggak, kunjungan langsung atau bagaimana tuh Bu? saya boncengin Oh ke oke. puskesmas ibu sama anaknya untuk dilakukan tes mantuk bersama PJ Paru. Saat itu Dr. Sarah Manurung ya di Puskesmas Tanah Tinggi dilakukan mantuk terhadap anak tersebut. Dan hasilnya positif kalau si anak itu terkena TB paru. Tapi untuk penyebarannya sendiri, kenapa sih balita ini bisa terkena TB paru? Apakah turunan atau memang di rumahnya atau keluarganya ini ada yang terkena TBC juga? Kalau untuk kasus pada anak biasanya tertular ya mas ya, Tertular. tertular dari dewasa ke anak. Oh, Kalau oke. untuk kasus TB paru antar anak itu tidak menularkan. Anak-anak di bawah 12 tahun yang terkena TB paru sesama anak itu tidak menularkan. Berarti ada riwayat dari keluarga nih yang harus Oke. kita cari tahu, yang harus kita investigasi kontak, yang harus kita screening di rumah tersebut gitu. Tapi Bu, untuk proses screeningnya sendiri, berarti kan Bu Novi dengan teman-teman kader itu mendatangi rumah-rumah warga. Ya betul. Itu sulit nggak sih Bu? Karena kalau misalnya kita biasanya ketemu orang yang nggak dikenal, apalagi untuk screening penyakit, pasti ada aja penolakannya. Ya. Itu pernah nggak Bu ada kejadian-kejadian seperti itu? Banyak, sampai ditimpa pakai panci. Itu timpa panci kenapa tuh? Karena dia nggak mau atau? Dia nggak mau dicek dahak ya, di screening keluarganya. Okay. Karena menurut mereka TBC ini diskriminasi buat mereka. Kalau mereka sampai tahu salah satu anggota keluarganya terkena TB paru atau TBC ya, mereka dijauhin. Mereka nggak dikasih keluar atau gimana gitu. Terusnya diskriminasi lah antar lingkungan tersebut gitu. Berarti TBC ini masih dilihat stigmanya masih negatif ya? Masih tinggi gitu di mata masyarakat. TB paru itu, oh iya Bu Novi saya nggak mau di screening ya, saya takut tetangga saya tahu gitu. Tapi untuk TBC sendiri yang aku tahu Bu ya, kalau misalnya ada satu rumah yang terkena TBC, biasanya tuh tetangga-tetangganya kan juga di screening juga tuh. Screening pasti. Itu radius berapa sih Bu? Apakah memang cuma tetangga kanan kiri depan atau memang hingga berapa meter atau berapa rumah itu yang jarak 100 meter dari si indeks kasus si pasien itu wajib screening mas. 5-10 rumah wajib kita datangin untuk kita cek dahaknya. Karena kita TB paru itu kan sifatnya menularkan melalui droplet ya, udara. Jadi kita wajib screening jarak 100 meter dari indeks kasus. Berarti kegiatan Bu Novi sendiri sebagai kader TBC ini melakukan screening saja kah atau memang ada kegiatan-kegiatan lain seperti penyuluhan mungkin? Ya, atau kita PMO mas. Selain screening, kalau kader TB itu kita PMO. Jadi kita lihat pengawasan minum obatnya.
si pasien ini bener nggak nih minum obatnya selama untuk jatah 1 bulan. Karena kan obat TBC itu pengobatannya 6 bulan ya. Jadi 6 bulan, 1 bulan itu kita lihat dia tertib nggak minum obatnya. Gitu, karena kan pengulangan dia nggak minum satu hari pun dia bisa ngulang dari awal. Gitu. Jadi kenapa di TB paru itu ada pengawasan minum obat? Karena memang ya harus minum obat tiap hari. Berarti dia sama kayak kalau yang aku tahu ya, itu HIV/AIDS juga kan, nggak boleh betul. bolong tuh minum obatnya. Dan TB paru atau TBC ini juga seperti itu. Ya, sama. Tiap hari harus diminum obatnya. Kalau kita ngomongin seberapa bahaya TBC ini kan bahaya banget. Kalau misalnya dilihat dari kasus di Tangerang sendiri deh, Bu Novi sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah pemahaman masyarakat Kota Tangerang nih sudah cukup mengerti, cukup paham tentang TBC atau bagaimana selama Ibu di lapangan? Untuk mungkin 60% udah agak paham ya Mas ya. Mereka udah kooperatif gitu dengan kita sebagai kader untuk melakukan screening. Mereka ini loh ada ibu kader mau datang gitu loh. Mau mengecek dahak kita, ada beberapa yang kooperatif dengan kita gitu kan, melalui edukasi, penyuluhan terhadap kontak-kontak sosial dari si indeks kasus gitu. Kita edukasi terus sama lingkungan-lingkungan yang memang wilayahnya kantong paru, kebanyakan sih wilayahnya kantong paru gitu. Dan ada yang ya itu menolak yang dibilangnya penyakit guna-guna. Ada sampai gitu? Ada. Jadi dia nggak percaya kalau misalnya dia itu terkena TBC? Nggak percaya. Kita ada satu indeks kasus pasien tepatnya di wilayah Buaran Indah ya, karena wilayah kerja saya kan wilayah Puskesmas Tanah Tinggi kan, Kelurahan Buaran Indah sama Kelurahan Tanah Tinggi. Ada satu pasien di Kelurahan Buaran Indah yang menolak gitu kan. Ibu nggak usah datang ke tempat saya, ini penyakit guna-guna Bu, sampai muntah darah. Ibu nggak perlu datang ke sini gitu kan, ini mah istri saya mah kena guna-guna katanya gitu. Jadi saya nggak nyerah di situ, saya sama tim datang lagi, kita kasih penjelasan lagi, kita kasih edukasi lagi sampai muntah darah lagi. Akhirnya saya sama dokter Sarah itu, dok gimana nih pasiennya, dia beranggapan guna-guna tapi anaknya ini udah yakin kalau ini paru gitu kan. Akhirnya dokter Sarah sama timnya merujuk Mas, kita rujuk ke rumah sakit kabupaten waktu itu. Bu, tapi untuk orang yang terkena TBC biasanya tuh pengobatannya berapa lama Bu? Kalau untuk TBSO 6 bulan ya. TBSO itu apa tuh? TB sensitif obat itu pengobatan standar TB paru itu 6 bulan. 6 bulan. Ada yang 9 bulan dibarengin sama diabetes mellitus DM. Karena ada beberapa pasien DM yang pakai insulin, ya kan. Jadi pengobatannya hampir 9 bulan. Dan yang parahnya itu yang resisten obat. Dia kebal sama obat ya? Itu pengobatannya bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Yang 1 hari itu bisa makan 28 butir obat setiap hari. Ini 28 di tahun 2021 Mas, pihak Dinas Kesehatan sudah mengemas gitu ya, pengobatannya jadi lebih ringan. Dulu tuh waktu tahun 2020 pasien kita ada beberapa pasien kita dia pakai suntik kanamisin. Jadi selama pengobatan 2 tahun dia disuntik 150 kali suntik. Dengan efek samping dia tuh yang pernah saya kunjungan follow up dia, kupingnya agak budek ya, kupingnya kurang, pendengarannya berkurang, terus tangannya agak keket gitu kayak orang lepra, terus mukanya gosong, terus timbul bercak-bercak gitu. Seserem itu Bu ya? Iya, makanya Mas, TB paru itu kalau kita pahami lebih ini ya, itu penyakit menular yang mematikan. Tapi Bu, selama Bu Novi menjadi kader TBC 3 tahun Bu ya? 3 tahun. Ada nggak Bu capaian-capaian yang Ibu telah capai nih selama menjadi kader? Banyak Mas, capaian saya ngelihat pasien saya sembuh. Wah itu lega banget sih. Udah pasti luar biasa, nggak ternilai kali ya ngelihat dia sampai muntah darah. Kepuasan batin Bu ya? Dia dinyatakan TBRO gitu kan, dia harus pengobatannya bolak-balik Pamulang, rumah sakit Tangsel gitu kan. Itu saya ngeliat pasien MDR sembuh, ngubungin saya, Bu Novi, Ibu bisa ke rumah enggak? Oh iya, kenapa Bim? Aku udah sembuh Bu, aku sudah dapat sertifikat kesembuhan dari rumah sakit Pamulang. Itu saya nangis di situ.
Saya nangis ngeliat dia, perjuangan dia yang sampai muntah darah 3 ember, Mas. Waduh. Orang-orang aku turun sama dokter Sarah Manurung ya, sama dokter Sarah di saat itu mau Lebaran Haji Idul Adha. Kita pikirnya ya orang-orang masa ketupat, aku screening Mas, datangi rumah pasien gitu kan. Aku urus dia sama dokter Sarah gitu kan. Akhirnya dibujuk ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan tenggorokan, telinga, audiometri gitu. Sampai pengobatannya berhasil, sekarang sembuh, sehat. Oke. Tapi itu kan yang sukanya Bu ya. Kalau yang dukanya pasti banyak juga dong Bu. Yang dukanya ada yang apakah mungkin kayak pasien Ibu yang gagal sembuh hingga meninggal. Ada Mas, banyak. Ada. Itu teman anak saya sekolah, kakak kelasnya ya. Beliau masih 19 tahun. Karena anak saya kan 18 tahun sekarang. Pengobatannya itu gagal Mas. Jadi karena dia anak manja gitulah istilahnya ya, orang tuanya juga, orang tua perempuannya udah meninggal. Jadi selama ini sama ayahnya kalau nggak ada ayah nggak minum obat, kalau nggak ada ayah nggak minum obat gitu kan. Sampai kita kunjungan beberapa kali ke rumah beliau sama dokter Sarah, kita tetap pantau terus itu pasien RO kita gitu kan. Dibawa ke rumah sakit Serang, yang sampai akhirnya rumah sakit Serang nyerah. Dibawa lagi ke Tangerang, tepatnya di Buaran Indah juga rumahnya. Pulang dari rumah sakit meninggal. Saya sedih di situ, baru pengobatan 2 bulan gitu. Dia sampai kalau dilihat dia curhat sama saya, kalau dia saya follow up dia gitu ya. Ibu mau kemana? Mau pulang. Ibu jangan pulang, temenin aku aja gitu. Jadi dia nggak punya ibu perempuan. Karena jadi ngerasa Bu Novi ini sebagai orang tuanya. Iya, dia sering curhat. Saya kan suka ini ya, minta WA beliau gitu, pasien-pasien suka pada cerita gitu maksudnya. Bu, ya? Aku dengar nih ya, anak Bu Novi juga ikut terjun sebagai kader TBC. Iya. Itu gimana Bu ceritanya? Apakah Ibu kayak ayo gitu, ikut Ibu yuk gitu? Saya nggak pernah ngajak anak saya buat ngikutin jejak saya gitu ya. Kapan waktu temen tim saya itu nggak bisa screening, nggak bisa PMO pasien. Oke lah saya gitu, nggak apa-apa gitu, saya berangkat sendiri. Akhirnya dia kan waktu itu abis ujian ya, tahun 2020 tuh, jadi nggak ada kerjaan gitu loh Mas. Nungguin hasil ujian sekolah. Akhirnya aku mau ikut Bunda, aku mau screening, lihat Bunda screening sendiri. Akhirnya dia ikut aku screening wilayah, aku PMO pasien. Berarti masih muda juga Bu ya, anak Bu ya? Umur berapa Bu? 17 tahun waktu ikut sama aku. Waduh. Gitu. Akhirnya aku ngomong sama dokter Sarah, yaudah anakmu masih muda gitu, jadi kader. Udah ambil aja. Terus dia makin hari ya, karena udah terbiasa ya. Iya. Akhirnya dia suka. Dia udah bisa edukasi sama pasien, penyuluhan, screening, dia udah menguasai kok. Suka karena terbiasa. Terbiasa. Bu Novi, aku dengar katanya Bu Novi mau berangkat ke Bali untuk lomba. Iya. Insya Allah. Gimana Bu? Bisa dijelaskan Bu? Kemarin kita ada investigasi kontak langsung sama Kemenkes, itu dijadwalkan minggu kemarin ya, Senin Selasa. Aku turun langsung investigasi kontak sama Kemenkes, orang Kemenkes 8 orang itu. Kita investigasi kontak. Mereka melihat cara kerja aku seperti apa, investigasi kontak langsung aku seperti apa. 2 hari kita kerja di situ sama Kemenkes. Akhirnya hari Rabu ada surat turun dari Dinas Kesehatan sama Bu Kadis, Bu Dini, yang bilang sama dokter Sarah kalau aku dikirim ke Bali untuk lomba kader TB tingkat nasional. Mewakili Tangerang. Mewakili Banten. Ya. Waduh. Itu kapan Bu lombanya? Oktober. Oke lah Bu, semoga lancar-lancar lombanya. Amin, mohon doanya. Semoga menang ya kan, semuanya. Karena mewakili bukan mewakili Tangerang, bahkan mewakili Banten. Semoga menang ya Bu ya. Amin. Mohon semangat terus Bu Novi, buat teman-teman kader TBC juga. Salam juga buat Meta juga Bu ya. Salamin sama Meta. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bu Novi atas waktunya. Itu dia Sobat Tangerang, ngobrol-ngobrol bareng Bu Novi, kader TBC Tanah Tinggi. Buat kalian semua jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gue Riza Prastia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.